richtige Muslime, die muss alles umbringen außer Muslime. Seorang WNI yang diketahui bernama Christina berbicara dalam sebuah aksi di Munich, Jerman. Ich komme aus Muslimenland. Woher? Ich komme aus Indonesia. Das sind ja das größte und die maximale Muslime bei uns. Und ich war dort. Ich weiß, was Muslime ist. Muslime, Was ist die das? bringst, warte mal, Ja, die frag sagst immer, Muslime ist friedlich. Muslime ist nie friedlich. Die hat die Sauber! Nein! Die richtige Muslime, die muss alles umbringen außer Muslime. Die wollen, das steht im Koran, wie dieser Genau, Prinz. Herr richtig. Prinz hat das erzählt. Richtig. Genau. Und die wollen alle Welt, besonders europäisch, alles muslimiert. Durch heiraten, durch Genau. verliebt, durch Kultur, Tanzerin, Kochen, Kultur. Das ist auch Und- Nazi-Propaganda, Genau. oder? Wenn eine Indonesierin uns Ich bin erzählt, Indonesia. was in ihrer Heimatland passiert. Seht ihr? Genau. Halo teman-teman, kali ini saya ingin mencermati sebuah video yang sangat viral, ya mungkin kita sudah lihat semua, yaitu tentang Ibu Christina Ginting yang memberikan statementnya ya di Munich atau München, Jerman dalam sebuah aksi ya teman-teman. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Christina ada beberapa hal yang bisa saya garis bawahi ya teman-teman ya, karena video ini sudah memancing kemarahan umat muslim ya, terutama Indonesia ya teman-teman, karena yang dibicarakan adalah muslim Indonesia ya. Nah, pertama ya saya melihat beberapa yang harus kita garis bawahi ya. Pertama, Ibu Christina itu bicara tentang motonya Islam ya, bahwa Islam itu adalah Islam yang cinta damai ya, atau rahmatan lil alamin ya. Dan dia bilang pada kenyataannya tidak begitu gitu ya. Islam itu nggak cinta damai gitu. Kok bisa ya? Kok bisa-bisanya Ibu Christina bicara demikian? Dan saya kira beliau ini sudah lama ya di Jerman ya. Nah, mungkin beliau ini ya, namanya teknologi zaman sekarang teman-teman, kejadian apapun yang ada di Indonesia itu bisa diakses dari seluruh dunia teman-teman. Mungkin dia melihat masih banyak terjadi intoleran di Indonesia ya, seperti orang mau ibadah saja susah ya, gereja dipersulit izinnya, gereja yang sudah ada pun kadang harus ditutup, nggak boleh ibadah gitu kan. Nah, inilah dampak luasnya ya, sikap-sikap intoleran yang ada di Indonesia ini. Ini kita tidak boleh bohong-bohong tutup-tutupi ya. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi di zaman teknologi internet sekarang ini ya, teman-teman. Nah, terus yang kedua ya, dia mengatakan bahwa die richtige Muslim ya, itu pasti akan membunuh orang yang berbeda dengan dia. Die richtige harus dibawahi die richtige Muslim ya. Dia mengatakan Muslim yang benar-benar Muslim gitu ya. Jadi dia nggak mengatakan semua Muslim, tidak ya. Dia mengatakan die richtige Muslim itu harus membunuh orang yang berbeda dengan dia, di luar dia begitu ya. Mungkin Ibu Christina Ginting ya, dia mengatakan juga bahwa dia mendengar dari Christian Prince ya, yang mengatakan demikian. Tentunya kita tahu Christian Prince itu selalu bicara by data ya, sama dengan Edis gitu ya. Jadi ya tidak bisa dipungkiri gitu. Dan juga kita melihat bahwa pada faktanya ya, pada saat Ustadz berdebat dengan pendeta ya kan, kemudian terjadi accident ya, by tongue gitu ya, jadi cekcok ya, kemudian emosian gitu kan, kemudian ya ujung-ujungnya menyerukan penggoy gitu kan, penggoy.
halal darahnya, penggoy gitu kan. Nah, ini nggak boleh terjadi gitu. Ternyata orang-orang yang jauh di Jerman sana seperti Ibu Christina Ginting juga mengikuti gitu ya, teman-teman ya. Karena seperti itu. Jadi memang muslim-muslim harus hati-hati sekali gitu. Kemudian yang ketiga, mengapa Ibu Christina Ginting bisa berstatement seperti itu ya? Kalau kita lihat sejarah, mungkin ini pengaruh sejarah Batak ya teman-teman ya, dimana kita mengenal adanya perang Padri, dimana terjadi genosida ya terhadap suku Batak Toba dan Mandailing ya. Itu 75% suku Batak Toba itu mati teman-teman ya, dihabisi oleh pasukannya ya itu ya, pasukan Padri gitu ya, tuanku Imam Bonjol gitu ya. Ini bukan rahasia lagi, mungkin sejarah ada yang tidak berkata jujur ya, tetapi tentunya kita tidak bisa menggehem menahan gitu ya, menahan arus informasi ya seperti sekarang ini. Nah, jadi pada saat itu memang suku Batak Toba itu banyak yang tewas teman-teman ya, dibunuh gitu, karena ini judulnya adalah perang agama ya. Jadi kalau tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh tuanku Imam Bonjol ya, metong teman-teman, begitu ya. Mungkin sejarah ini yang membekas ya di hati seorang Christina Ginting teman-teman ya, karena beliau ini adalah dari suku Batak ya, tentu terdampak langsung, dan sejarah itu, kepahitan itu mungkin tidak bisa hilang sampai hari ini, dan itu juga lah yang keluar dari hatinya yang paling dalam begitu teman-teman ya. Perang Padri, jejak kelam suku Batak Toba pernah hampir punah. Ya, berbicara tentang suku Batak, ibarat menjelajah sebuah aliran sungai yang tidak berujung. Ada banyak cerita ataupun sejarah yang berhubungan dengan salah satu suku bangsa Indonesia ini terputus, bahkan datang tanpa sumber yang jelas. Ya, mulai dari asal-usul, sejarah, dan peradabannya, hampir tidak satu pun bisa dirangkai menjadi sebuah cerita utuh yang dapat dipercaya kebenarannya. Mengapa dan salah siapa? Tentu tidak ada pihak yang dapat disalahkan dengan kenyataan ini. Namun siapa yang harus bertanggung jawab jika ternyata ada sebuah sejarah yang sengaja dikaburkan bahkan ditutupi kebenarannya? Tentu juga tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban untuk kasus ini. Ya, yang pasti ini menjadi tugas semua generasi bangsa dari suku manapun, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghormati dan mengenang sejarahnya. Iya, ada apa dengan suku Batak Toba? Menurut Samuel Hutagalung dalam bukunya berjudul Zending Rasisme dan Kolonialisme, orang-orang Batak Toba telah mengalami banyak penindasan dan pergumulan era praagama. Bahkan dalam sebuah catatan awal melaporkan adanya migrasi dari selatan Tapanuli ke arah utara. Ya, migrasi ini sebagai akibat serangan mematikan dari pasukan Padri yang dipimpin Imam Bonjol bagi Batak Mandailing yang menolak menerima perintahnya. Nah teman, besarnya migrasi dari selatan Tapanuli yang sudah dikuasai oleh pasukan Padri memaksa Imam Bonjol melanjutkan serangannya ke arah Tapanuli, tempat berdomisili Batak Toba melalui Sipiro. Ya, pasukan Padri yang di Sumatera Barat telah membantai saudara-saudara kandung mereka, kaum adat yang tak mau tunduk pada pemaksaan kehendak tuanku Imam Bonjol masuk menjajah tanah Batak, dan kali ini dibantu oleh Batak Mandailing yang sudah menjadi bagian dari pasukan Padri.
Raja Sisingamangaraja X dipenggal oleh kaum Monjo atau Bonjol ini dan kediamannya di Bakara telah dihancurkan. Ya, seorang saksi hidup marga Daule dari Mandailing melaporkan kebiadaban pasukan Padri. Tak terhitung lagi banyaknya orang yang tewas disembelih Padri. Ribuan rumah dibakar Padri di kampung itu. Lebih 1.000 orang diikat Padri untuk dijual sebagai budak. Ibu-ibu dan anak gadis diperkosa Padri dan mereka bawa entah kemana, ke tempat yang tidak diketahui di mana adanya. Ribuan lagi menyelamatkan nyawa lari ke hutan belantara. Di antara mereka ada yang mati kelaparan. Seorang wanita yang berhasil lari dari tawanan tentara penjajah Padri melaporkan bahwa tuanku Imam Bonjol punya 3 orang istri dan 4 selir. Seorang istri Imam Bonjol mau melarikan diri, tetapi dibunuh oleh anak Imam Bonjol, yakni Sultan Sedi. Pada masa itu pasukan Padri punya kebiasaan menculik wanita-wanita Batak untuk dijual sebagai budak. Jelaslah kehidupan bangsa Batak, khususnya Batak Toba, bukanlah kehidupan aman dan damai di era praagama. Nah teman, tahun 1816 sampai 1833 merupakan masa paling kelam dalam sejarah Batak, khususnya Batak Toba. Pasukan Padri menjajah dan menghancur leburkan suku Batak Toba. Ya, pasukan Padri berhasil menang melawan orang Batak Toba. Diperkirakan sekitar 75% orang Batak Toba terbunuh, termasuk anak-anak dan perempuan. Ya, sisanya 25% yang tersisa adalah mereka-mereka yang melarikan diri ke hutan dan kelompok-kelompok yang tunduk pada pasukan Padri. Kekalahan telak suku Batak Toba ini tidak membuat pasukan Padri berhenti menghancurkan tanah Batak. Pasukan Padri bermaksud menjadikan utara Tapanuli sama seperti daerah selatan yang sudah lebih dulu tunduk kepadanya. Diselamatkan oleh yang mati. Masih menurut Samuel Hutagalung, walaupun pasukan Padri berhasil menang melawan orang Batak yang masih hidup, namun pasukan Padri dikalahkan secara telak oleh orang-orang Batak yang sudah mati. Iya, mayat-mayat orang Batak yang ditelantarkan pasukan Padri tanpa dikubur karena mereka orang kafir yang tak layak dapat penghormatan. Akhirnya membusuk dan menyebarkan penyakit yang justru menyerang kaum Padri. Nah teman, terpaksa pasukan Padri mundur hingga ke Mandailing dengan korban jiwa yang cukup besar pada pasukannya. Ya, kemunduran pasukan Padri dari tanah Batak Toba meninggalkan banyak kepedihan, luka dan trauma yang mendalam akibat pembunuhan massal ala Padri ini mengakibatkan orang-orang Batak Toba menjadi orang-orang yang penuh kecurigaan, menutup diri pada dunia luar sampai era waktu yang tidak jelas. Karena terbukti sekarang, orang-orang Batak adalah orang-orang yang sudah terbuka terhadap dunia luar. Dan tentunya kecurigaan ini berakibat pada misionaris Kristen yang datang. Ada banyak yang terbunuh sebagai akibat kecurigaan yang berlebihan ini. Ya, orang-orang Batak Toba yang tersisa berharap mereka tidak ingin menjadi korban pembantaian kedua kalinya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya. Nah teman, sebagai generasi muda Indonesia sekaligus generasi muda Batak, tentu sejarah ini sangat menyakitkan sekali. Bisa dibayangkan teman, sesama suku bangsa saling melakukan pembunuhan yang saya sendiri mengategorikan ini sebagai genosida. Ya, sayangnya kisah ini tidak masuk dalam buku-buku sejarah Indonesia, namun pasti tercatat dalam sejarah dunia. Benar-benar sangat disayangkan lagi teman, ketika tuanku Imam Bonjol sang penggerak pembunuhan terdaftar dalam salah satu nama list pahlawan nasional. Lebih lanjut teman, ada sekitar 13-15 juta orang Batak di dunia dan separuhnya adalah Batak Toba. Nah teman, itu tadi adalah Perang Padri. Jejak kelam suku Batak Toba pernah hampir punah. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak,
menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.